yang memberi informasi ke saya. Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini dengan ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Ada konten wanita. Wanita yang Ada konten tata kelola sabu-sabu. Ada konten tata kelola judi. Ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. Waduh. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Seperti saya katakan, biasanya bapak kalau bintang 2, istri itu bintang 3. Jadi yang jadi repot itu supir dan ajudan. Bagaimana harus menjawab, kan begitu. Mungkin mereka tidak terlatih menjawab sehingga diduga diberitahu. Setelah diberitahu bahwa si bapak pergi menemui yang cantik-cantik itu, maka tidak pulang, maka terjadilah pertengkaran rumah tangga. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Memang Pak Jenderal orangnya baik banget dan suci sekali. Oke, Bapak Jenderal yang maha baik, yang suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan, semoga Anda sadar. Dan Komarudin ngaku punya bukti perselingkuhan Ferdy Sambo. Brigjen Andrian Djajadi jangan banyak ngoceh. Pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mendapat peringatan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andrian Djajadi. Itu lantaran Komarudin cukup sering berbicara di media terkait kasus Ferdy Sambo, bahkan dugaan terkait perselingkuhan. Andrian pun meminta Komarudin Simanjuntak jangan terlalu bicara banyak di media dengan membuat pernyataan-pernyataan yang masih belum ada terbukti kebenarannya. Andrian pun menantang Komarudin untuk memberikan bukti pembunuhan Brigadir Yosua dan tidak hanya berkoar-koar. Jenderal Bintang 1 ini dengan tegas memperingatkan Komarudin untuk tidak banyak ngoceh di media mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa semua orang yang ada di lokasi kejadian tewasnya Brigadir Yosua harus dijadikan tersangka. Menurut Komarudin, semua bisa dibuktikan melalui pemeriksaan apakah orang di tempat kejadian perkara terlibat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Bahkan keterlibatan tersebut, kata Komarudin, bisa dikategorikan menjadi dua, yakni aktif melakukan atau membiarkan peristiwa terjadi. Komarudin Simanjuntak juga pernah mengaku dirinya memiliki bukti soal perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo. Komarudin Simanjuntak kemudian membocorkan bahwa tudingan hubungan terlarang dengan si cantik yang menyebabkan Brigadir J tewas bukan hanya omong kosong. Bahkan ketika keluarga Brigadir J memberikan keterangan, Brigjen yang datang ke Jambi tersebut terus-menerus mengincar HP yang berisi rekaman tersebut. Komarudin Simanjuntak juga melayangkan protes kepada polisi yang meminta keterangan di Jambi karena tidak dimasukkan ke dalam berita acara interview. Ia pun menegaskan keterangan yang telah diberikan oleh kliennya harus dituliskan ke dalam BAI terlebih dahulu. Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa barang bukti yang ada di handphone tersebut sangat dahsyat, sehingga tidak bisa asal diberikan kepada polisi. Pantas Benny Mamoto disebut bela Sambo, ternyata karena ini, sekarang malu dan minta maaf. Pada awal kasus tewasnya Brigadir Yosua mencuat, Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional membuat pernyataan. Saat berbagai pihak menilai kasus tewasnya Brigadir Yosua ada begitu banyak kejanggalan, Benny Mamoto menyatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Sekarang pernyataannya yang menyebutkan tidak ada kejanggalan terhadap kasus ini terbantahkan. Baradae telah berani membuka fakta dan menyeret nama Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Publik ini menyoroti kembali pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di awal kasus. Benny Mamoto mengaku tertipu. Terbaru, dalam acara talk show Rossi di Kompas TV, Benny Mamoto mengaku ditipu oleh Ferdy Sambo atas skenario yang dia buat. Di awal mula kasus kematian Brigadir J, Ferdy Sambo menangis-nangis di hadapan Benny Mamoto. Benny Mamoto kini menyesal dan minta maaf. Menurut Benny Mamoto, dirinya juga adalah korban skenario yang tertipu tangisan Ferdy Sambo yang menceritakan soal kondisi Putri Chandrawati. Menurut Benny Mamoto, pernyataan yang mengatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J diperolehnya dari sumber resmi yakni Polres Jakarta Selatan. Ia mengaku percaya dengan ucapan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto saat dimintai klarifikasi kasus Brigadir J. Hal itu lantaran Kombes Budi Hardi Susianto memiliki integritas dan tidak memiliki catatan khusus dalam rekam jejaknya di kepolisian. Namun, niat Kompolnas untuk mengklarifikasi ke sumber resmi yang menangani kasus malah berujung pada kegaduhan. Kini terkuak kalau Kompol Budi Hardi Susianto diduga terlibat persekongkolan dengan Ferdy Sambo untuk tutupi kasus Brigadir J. Alhasil, Kompol Budi Hardi Susianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Jakarta Selatan.
Tak sedikit publik yang menyayangkan sikap Benny Mamoto yang disebut terkesan membela Irjen Verdi Sambo di awal kasus. Benny Mamoto kini mengaku malu dan marah lantaran dibully karena pernyataannya di awal kasus viral di media sosial. Dituding menyebarkan hoaks dan didesak mundur dari jabatannya. Benny Mamoto bahkan dituding menyebarkan hoaks atas kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Karenanya, ia didesak sejumlah pihak untuk mundur dari Kompolnas atau dipecat dari Kompolnas. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik dan menilai Kompolnas membela Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Seiring perkembangan penyidikan menguak kasus tersebut, membuat pernyataan Benny berbalik menyerang dirinya. Ketua Kompolnas itu ramai-ramai dihujat warganet. Menanggapi hal itu, Ketua Kompolnas mengaku malu menerima bulian dari media sosial. Terkait wawancaranya di Kompas TV tentang hasil klarifikasi, kata Benny, kemudian dipotong ujungnya saja dan diviralkan dengan tambahan komentar. Benny Mamoto mengaku marah terhadap tindakan pembuat konten yang seolah menambahkan tanggapannya terkait mengklarifikasi isu beredar kematian Brigadir J. Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamoto memahami keluhan masyarakat terhadap Kompolnas. Benny juga memahami kemarahan publik yang menanti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurutnya kemarahan publik tidak hanya menyasar kepada dirinya, tetapi juga kepada Polri yang sangat lamban dan mengungkap kasus kematian Brigadir J. Ternyata Brigadir J simpan rahasia besar Verdi Sambo. Hotman Paris kaget. Fakta mengerikan kembali tersaji di balik kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak menyebut nyawa kliennya dihabisi adalah karena Brigadir J menyimpan rahasia besar sang atasan. Rahasia besar itu pun diduga akhirnya membuat rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terganggu. Namun tak cuma satu, Brigadir J diduga menyimpan 3 rahasia besar Verdi Sambo lainnya. Hal tersebut yang belakangan diduga jadi motif Verdi Sambo tega menghabisi nyawa ajudan kesayangannya itu. Dalam tayangan televisi dipandu Hotman Paris, Komarudin Simanjuntak belak-belakan. Pengacara yang kini tengah jadi sorotan itu mengurai dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Diungkap Komarudin Simanjuntak, kematian Brigadir J adalah akibat dari aksi almarhum yang diduga memberitahukan skandal Verdi Sambo dengan wanita lain kepada Putri Chandrawati. Gara-gara informasi Brigadir J itulah diduga Verdi Sambo dan sang istri bertengkar hebat. Pertengkaran itu diduga terjadi saat mereka dan ajudannya tengah berada di Magelang. 4 rahasia besar Verdi Sambo. Lebih lanjut, Komarudin pun mengurai fakta yang ia ketahui soal isu ada hubungan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Diyakini Komarudin Simanjuntak, istri Verdi Sambo, sejatinya adalah sosok yang setia. Karenanya diungkap Komarudin Simanjuntak, permasalahan rumah tangga itu mendadak terpicu karena ulah Verdi Sambo. Namun tak cuma satu persoalan, konflik tersebut ternyata juga dipicu karena 3 rahasia. Dan diungkap Komarudin Simanjuntak, rahasia Verdi Sambo tersebut sudah diketahui oleh Brigadir J. Pengacara Brigadir J bongkar dugaan kliennya mengetahui 4 rahasia besar Verdi Sambo, termasuk soal asmara dengan wanita lain. Hal tersebut diduga jadi penyebab Verdi Sambo tega menghabisi nyawa Brigadir. Tanggapan Kadif Humas Polri mendengar pernyataannya disampaikan Komarudin Simanjuntak, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan tanggapan. Enggan memberikan komentar mendalam, Irjen Pol Dedi Prasetyo hanya meminta agar Komarudin Simanjuntak membawa bukti tudingan terhadap Verdi Sambo itu ke Bareskrim Polri. Penasaran, Hotman Paris pun bertanya ke Irjen Pol Dedi Prasetyo soal dugaan adanya keterlibatan tersangka di kasus Brigadir J dengan narkoba. Sebagai diakui Hotman Paris, isu miring tersebut sudah menyebar di masyarakat luas.